Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi di channel Apoteker Yudi. Video kali ini akan membahas tentang pengemasan produk farmasi. Pengemasan produk farmasi yang dibahas di video kali ini yaitu pengemasan pada saat pengiriman teman-teman ya. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas materinya. Pengemasan merupakan suatu lakukan pengamanan terhadap bahan atau produk, baik yang sudah mengalami pengolahan atau belum, sehingga nantinya sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang baik. Nah, dalam dunia farmasi, pengemasan mempunyai peran yang penting, karena suatu sediaan tidak akan berarti apabila pengemasannya buruk atau tidak sesuai dengan bentuk sediaan. Hal seperti ini dapat mengakibatkan rusaknya bahan yang dikemas, baik karena faktor fisik maupun faktor kimia. Ada beberapa istilah dalam pengemasan. Yang pertama itu bulk product. Bulk product ini merupakan produk yang telah menyelesaikan semua proses pengemasan, namun belum dilakukan pengemasan akhir atau pengemasan final. Sedangkan kontainer merupakan sebuah wadah untuk keperluan pengemasan barang farmasi dengan fungsi melindungi berbagai macam obat pada saat pengiriman. Kemudian label. Nah, label ini merupakan bagian dari suatu produk yang fungsinya untuk menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Dan material merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk mengetahui material yang akan dikirim atau yang terdapat di dalam sebuah kemasan. Berikut untuk membantu proses pengemasan dan labeling. Dan setiap produk yang akan dikirim harus mencantumkan yang namanya label. Berikutnya material kemasan. Material kemasan ini merupakan segala material termasuk kemasan dengan material cetak. Kemudian karantina. Segala material, produk, bulk produk, atau produk yang telah dilakukan pengemasan harus melakukan yang namanya karantina. Nah, di mana proses karantina nantinya kita itu menunggu apakah keputusannya nanti layak atau tidak layak, atau proses pengemasan ulang. Selanjutnya, ketentuan umum pengemasan produk farmasi. Yang pertama, kemasan harus dalam kondisi yang baik dan kuat untuk menahan benturan saat melakukan proses pengiriman. Berikutnya, anti bocor, tahan endapan, mampu menahan apabila ada tekanan internal. Kemudian material serap harus mampu menyerap seluruh cairan yang terdapat dalam kemasan tersebut, mencantumkan informasi produk. Nah, khusus produk biological substance harus ada label biological substance kategori B pada sisi terluar dari kemasan. Selanjutnya, aspek yang harus diperhatikan dalam pengemasan. Yang pertama, itu fungsi kemasan itu sendiri, kemudian pemilihan material kemasan, berikutnya pengujian material kemasan yang dipilih, pengisian dan penataan kemasan, kemudian sterilisasi, dan yang terakhir, penyimpanan dan stabilitas dari kemasan. Berikut tabel material kemasan untuk pengiriman produk farmasi. Ada tipe material dan kegunaan. Contoh tipe material cardboard itu kegunaannya untuk boxes, display units. Sedangkan tipe paper itu kegunaan untuk label dan leaflet. Dan ada tipe glass, ada plastik dan aluminium dan lain-lainnya. Bisa teman-teman lihat ya dan bandingkan tipe material dan kegunaannya. Di luar dari kemasan primer dan sekunder, terdapat dua jenis kemasan khusus yang digunakan pada saat pengiriman barang tertentu. Yang pertama, kemasan unit dose, dan yang kedua, kelengkapan kemasan. Untuk kemasan unit dose, kemasan ini menjamin pengiriman produk farmasi lebih aman dan mengurangi resiko kerusakan pada obat. Selain itu, pengemasan lebih praktis untuk pihak penerima. Nah, di mana pengemasan ini sangat berguna sebagai standar pengemasan pengiriman obat dan dapat berguna untuk obat itu sendiri. Sedangkan kelengkapan kemasan harus terdapat media penulisan dengan tujuan untuk memudahkan proses administrasi dan menjadikannya standar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Media atau label kosong untuk pengemasan harus dicantumkan,
sebagai data penulisan detail obat yang akan dikirim, seperti data singkat jenis obat yang akan dikirim dan jumlah yang akan dikirim. Selanjutnya, tahapan pada proses pengemasan. Nah, tahapan pada proses pengemasan ini ada 4. Yang pertama, isi dan susun kemasan. Yang kedua, lakukan sterilisasi pada kemasan. Yang ketiga, letakkan label pada kemasan. Dan yang keempat, simpan produk yang akan dikirim dengan ketentuan pengiriman. Baik teman-teman, demikianlah untuk video singkat kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada saran dan masukan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.